Anda bisa kebayang nggak? Sekarang saja yang internetnya baru 2.0, Anda bisa kebayang nggak? Di 2.0 saja yang seperti sekarang ini, itu peluang untuk bisa berinteraksi dengan maksiat begitu tinggi. Iya, Ustaz. Gambar-gambar, video-video, iklan-iklan, kebiasaan ngeklik-klik tuh. Betul. Sekarang bisa kebayang nggak kalau 3.0 metaverse itu terjadi, itu bisa dikreasikan sendiri. Jadi bukan gambar lagi yang dilihat, tapi bisa menghadirkan sensasi tersendiri. Betul, iya, Ustaz. Ya, jadi karena merasakan di situ, ini jadi si fulan, itu bisa ada zina virtual nanti. Iya. Nikahnya nikah virtual, selingkuhnya selingkuh virtual, kebayang nggak? Jadi kan tadi saya katakan kalau ruangnya digunakan pada aspek yang negatif, yang menjauhkan dari kegiatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Contoh pertama adalah aspek ritual. Ya, maka ini menjadi ruang setan untuk dieksplor oleh setan yang menghasilkan hal haram. Ya, hal-hal negatif yang kita harus jauhi. Ya, jangankan di dunia virtual, di dunia nyata aja kita jauhi. Ya kan? Nah, contoh yang kedua di muamalah. Tadi kan sudah ibadah, sekarang muamalah. Muamalah itu interaksi sesama. Interaksi sesama itu kan yang dilarang dua, fahsya dan mungkar. Salat berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Fahsya, ya, kata-kata kotor, jorok, LGBT, porno aksi, zina, pornografi dan sebagainya. Anda bisa kebayang nggak? Sekarang saja yang internetnya baru 2.0, gitu kan? Kalau 1.0 itu kan itu tunggal, monopolinya ada pada yang punyanya, gitu kan? Dia yang membolehkan mengupload apa, menginfo apa. 2.0 sekarang kita bikin konten ini 2.0. Ya, tapi kan kepemilikannya tetap yang punya kan mereka, bukan kita ya. Kapan aja mau ngapus YouTube ya dihapus gitu. Kapan aja di-ban ya di-ban gitu kan. Itu milik mereka. Tapi 3.0 tidak. Kita yang mengkreasikan. Ya. Anda bisa kebayang nggak di 2.0 saja yang seperti sekarang ini, itu peluang untuk bisa berinteraksi dengan maksiat begitu tinggi. Iya, Ustaz. Gambar-gambar, video-video, iklan-iklan, kebiasaan ngeklik-klik tuh. Kalau kliknya bukan klik adik, klik yang aneh-aneh. Algoritma YouTube kan menyesuaikan kan? Iya, betul. Makanya muncul iklan-iklan yang tidak jelas kan? Karena kebiasaan pribadi yang keliru. Sekarang bisa kebayang nggak kalau 3.0 metaverse itu terjadi, itu bisa dikreasikan sendiri. Jadi bukan gambar lagi yang dilihat, tapi bisa menghadirkan sensasi tersendiri. Betul, iya, Ustaz. Ya, jadi karena merasakan di situ, ini jadi si fulan, itu bisa ada zina virtual nanti. Nikahnya nikah virtual, selingkuhnya selingkuh virtual, kebayang nggak? Jadi orang yang tidak punya kemampuan poligami misalnya, kalau dalam bahasanya mau lebih jauh, lantas dia mau selingkuhnya virtual, karena dengan virtual itu ada sensasi tersendiri misalnya. Anda kalau mau gali sejarah tentang ini, misal kalau kita lihat Neil Stephenson, itu kan orang pertama yang menghadirkan diksi metaverse itu. Dalam novelnya pernah baca nggak? Ada namanya Snow Crack gitu tahun 92. Itu beliau yang menghadirkan pertama kali istilah metaverse. Ya, setelah itu kan banyak dikreasikan lewat film-film dan sebagainya. 2010 itu ada Tron. The Matrix itu juga Keanu Reeves itu ya, itu juga gambaran pengantar. Anda bisa kebayang kan bagaimana kalau kemaksiatan itu divirtualisasi kan? Dan dari situ bukannya virtualisasi, ada nilai sensasi yang mungkin dihadirkan. Itu bisa kebayang gitu. Ya. Nah, ini ruang-ruang yang berpotensi menghadirkan maksiat yang berkelanjutan, bahkan kadarnya bisa makin tinggi. Ini yang berbahaya. Ini baru dari sudut pandang muamalah, interaksi keseharian, belum yang mungkarnya. Ya, Anda mas klik sekarang wujudnya begini, tiba-tiba ke metaverse jadi perempuan, kan bisa. Goda sana, goda sini, begitu ngelihat, wah ternyata aslinya begini gitu kan. Nah ini, atau saya gitu kan, ya bisa saja menjadi A, bisa jadi B dan sebagainya, karena itu nggak nyata, gitu ya, tampil di situ. Terus yang paling repot adalah hal-hal terkait dengan muamalah maliyah, transaksi ekonomi, ya kan? Karena nggak ada underlyingnya. Sekarang disimpan di blockchain misalnya kan, di blockchain nanti ada apa, ada kripto, ada macam-macam dan sebagainya, cryptocurrency itu ya dia kan nggak ada underlying, ya cuma rumusan-rumusan aja, kriptografi yang itu jadi jaminan dan sebagainya. Kalau sistem mati semua habis dong asetnya.
Nah, itu yang pernah juga dalam dalam hadis Nabi ingatkan, jika terjadi ya, pasar bebas yang sangat berdekatan, taqarrubul aswaq, yang sudah nggak ada norma lagi, nggak ada sekat lagi, maksiat bisa terjadi kapan saja, penipuan mudah dan sebagainya. Itu tanda-tanda yang mendekatkan kita pada akhir dari kehidupan. Dan puncaknya orang nggak ada ibadah lagi, nanti wafat tuh pelan-pelan yang beriman tuh ya. Jadi orang nanti memunculkan kaum rebahaners yang sambil rebahan bisa ngebayangkan macam-macam secara virtual dan sebagainya. Hajinya virtual, sholatnya virtual. Itu yang saya gambarkan sisi negatif yang ruangnya itu bisa dieksplorasi oleh setan yang menjauhkan kita dari nilai-nilai ketaatan. Itu. Kalau kita ingin tarik ke dunia yang positif, itu kan bergantung kepada bagaimana kita mengkreasikannya saja. Kita ambil metaverse misalnya untuk latihan manasik bisa, itu dia yang tadi saya mau untuk bikin pesantren misalnya dalam bentuk metaverse, mungkin diambil pesantren tertentu atau kajian-kajian yang bisa dimasukkan, taklim apa. Tapi itu pun akan jadi kompleks. Ya, di mana sisi kompleksitasnya? Ada beberapa. Ya, yang pertama sekarang apa hukumnya kita masuk ke dunia itu menjadi avatar? Jadi kajian juga tuh. Ya kan? Lama harus siap kan? Ya itu kan profil picture-nya kan berbeda tuh. Begitu masuk ke situ ada tampilan, bergerak apa dan semua itu kajian fikih tersendiri. Satu sisi, ya. Sisi yang lainnya juga kita bisa timbang ya dalam proses-proses demikian. Kemudian berlaku transaksi dan sebagainya. Nah, ini bagaimana terbebas dari sifat gharar, sifat-sifat yang lain yang menyertai itu. Kita tidak bisa mengelak bahwa sekarang terjadi lompatan-lompatan pemikiran. Ya, daya imajinasi pengen dituangkan, ada kebosanan dalam menjalani hidup, ingin sesuatu yang baru lagi. Tapi jangan salah, kita punya teori, kita punya kaidah, innamal a'malu binniyat. Semua aktivitas pekerjaan bergantung kepada niat. Motivasinya apa? Nah, rata-rata yang buat ini kan motivasinya dunia, Pak. Ya, kalau Pak Klik bisa perhatikan, rata-rata kan dunia. Coba sekarang kita jujur aja, Mark Zuckerberg itu kalau menyusun metaverse ini sekarang orientasinya apa? Apakah hanya sebatas menghadirkan kenyamanan, aktivitas? Tidak. Bisnis. Pada akhirnya bisnis. Dia akan kumpulkan ini, peluang, bikin lahan, bikin ini, bikin itu, orang berkumpul, bayar, dan terjadi satu transaksi khayaliyah. Transaksi khayaliyah itu transaksi imajinatif. Kebayang nggak? Kan nggak ada kerjaan tuh. Anda beli ini, beli pulau, bikin gedung, bikin taman, cuman di dunia virtual gitu, di nyatanya nggak ada. Tapi dengan itu Anda harus bertransaksi, bayarnya itu keluar betulan. Bayar ini, bayar itu, jualan itu, cuman barangnya nggak ada. Itu kan dipikir gharar namanya. Saya beli kepada Anda, beli tempat, beli lokal, saya jualan ini dan itu. Jadi menjual misalnya foto-foto, ya, menjual galeri. Anda arsitek mendesain ini, desain itu, desainnya di dunia virtual. Terus saya membayar kepada Anda dengan nyata, ya, asetnya nyata, uangnya nyata, asetnya ada di situ tersimpan. Tapi apa yang saya berikan kan, ya aset-aset yang saya kumpulkan, yang dimasukkan dalam dunia digital karena supportnya kan nyata di situ. Sementara barangnya nggak ada. Ini sudah uang yang masuk nggak ada underlyingnya, barang yang nggak nyata secara virtual di situ. Nah, ini tantangan-tantangan yang memang bagi umat Islam, menurut saya sih kalau ada yang seperti itu lebih baik kita mengimbangi dengan optimalisasi kepada yang jelas-jelas saja deh. Kesimpulan yang paling mungkin bisa kita ambil adalah bagi kita dunia nyata itu yang utama. Adapun jika metaverse secara syariat ada yang bisa digunakan untuk mendukung kehidupan nyata kita secara positif, maka itu yang kita supportkan. Dan dilarang menarik kegiatan nyata kita ke dalam dunia yang imajinatif sifatnya, yang bisa menghilangkan potensi-potensi aktivitas dunia yang benar. Kemudian juga mohon maaf, pergerakan tubuh menjadi terbatas sehingga terfokus kepada dunia khayal yang ada dalam alat. Jadi tidak banyak bergerak, gak banyak beraktivitas. Jadi lemah secara fisik, lemah secara akal karena ditarik ke imajinasi, dan lemah secara spiritual. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang yang menciptakan metaverse itu juga sebetulnya memanfaatkan metaverse itu sendiri? Atau membiarkan orang lain larut di dalamnya sedangkan dia hanya melihat dan menikmati cuannya saja?